ate. The name Ngayogyakarta Hadiningrat, which later becomes Yogyakarta, was chosen with the vision to be the city of exemplary beauty and virtue. Yogyakarta was built by His Royal Highness Sri Sultan Hamengkubuwono I soon after the signing of Giyanti Tractate in 1755, which divided Mataram into two kingdoms, Yogyakarta and Surakarta. The historical city center of Yogyakarta, which also doubles as the area of the axis of philosophy, covers the area of around 13 square kilometers. This area is bordered by Sarjito and Walter Monginsidi Street at the north, the east bank of River Chode at the east, Southern Ring Road at the south, and the west bank of River Winongo at the west. The axis area consists of a core zone of 6 square kilometers and supporting zone of around 7 square kilometers. Sri Sultan Hamengkubuwono I designed the Royal Court of Yogyakarta to be aligned with the axis, starting from Panggung Krapia at the south to the White Monument at the north. This layout is true to the concept of Sangkan Paraning Dumadi. The physical and spiritual development of human being or Sangkaning Dumadi can be understood as the journey of an embryo into becoming a righteous person. It is illustrated throughout the south part of the axis, starts from Panggung Krapia at the south all the way to the Royal Court at the center. The philosophy of Sangkaning Dumadi begins in Panggung Krapia. This building once was in the middle of a game forest, is to illustrate the womb, the very first place human being encountered. To the northwest of it, there was a village named Mijen,
Etymologically, Mijen derives from the Javanese word wiji, meaning the seed. Nowadays, this village is known as Minggiran Village. The road from Panggung Krapia to the royal court is bordered by tamarind and Spanish cherry trees. The young leaf of tamarind trees is called sinong, which rhymes with the Javanese word for youth. And the Javanese word for tamarind is asem, rhyming with sengsem or charms. Meanwhile, Spanish cherry in Javanese is called tanjung, rhyming with sanjung or to flatter. With those trees, Javanese symbolizes youthfulness, which is both flattering and charming. The road passes through Plengkung Gading or Plengkung Nirboyo, which literally means without any danger. It signifies the hope to have a safe journey into adulthood. The South Plaza is surrounded by mango trees of two different species. The first one is called Kweni, symbolizing wani or bravery, and the second one is Pakel, referring to the concept of coming of age. Immediately to the north of the plaza, there is a place called South Sitihinggil, where the yard is planted with plethora of white-flowered mango trees called Cemporo, signifying male seed, and red blossom bush called Soka, signifying female ovum. These trees are the illustration of conception. To the north of South Sitihinggil, there is a yard called Kamandungan Kidul, and it refers to the embryo in the womb. This yard is planted with mango trees or pelem, which symbolize gelem or willing. Jambu Darsono trees, which can be seen as loving each other. And couple trees, which refers to togetherness. After the yard of Kamandungan Kidul, there is a gate called Regol Gandung Melati, which is painted in the color of deep green and white. This gate refers to the feelings of gratitude and peacefulness, and the purity of a baby who is about to come to the world. After the gate is the yard called Kamagangan, which refers to the word apprentice. It illustrates the preparation to be a good and noble human being who is about to live in the dynamic world and face all the problems that may come. The gate in the Kamagangan yard is called Regol Kamagangan. It serves as the connector between Kamagangan and Kedaton, the royal court. The main yard of the royal court is surrounded by sawo kecik trees, symbolizing sarwo becik, or everything is done well. This yard signifies when a teenager has reached adulthood and is prepared to be a good leader who will always be wise and protects his people. Paraning Dumadi, or the journey of human beings seeking the Lord's approval, is portrayed in the north part of the axis, starting from the monument at the north to the royal court at the center. The journey to the royal court starts from the monument, and it refers to the philosophy of a man who is going to meet his Lord. The tugu was originally in cylindrical shape with a round top, representing the determination of human being striving for perfection before meeting his Lord. The journey starts from Marga Utomo Street, which means the road to virtue. Then continues to Malioboro Street, which can be seen as an advice to follow the life of the Wali Songo, the 9 Javanese imams. The word Malioboro is derived from the word Malio, or be an imam, and Boro, or to wander. Kepatihan, which once used as the office of the Patih, or the Prime Minister,
is on the side of Malioboro Street to illustrate the temptation of position and power encountered on the way to achieve perfection and virtue. After Kepatihan, there is Beringharjo Market. It symbolizes the worldly temptation of wealth and women. It implies that in the journey of life, people should be able to conquer worldly temptations to deserve a decent afterlife. The journey will then meet Margomulyo Street at the south. The street refers to the righteousness achieved after taking a contemplative journey. Tamarind trees, representing charms, and Polynesian chestnut trees, representing protection, are planted along this street. The gate of Gladak Panguraan Jawi and Panguraan Nglebet on Panguraan Street welcome the people who are going to visit the royal court. These gates refers to challenges and desires that must be won over in order to reach the final destination. There are in total 64 banyan trees all around the North Plaza, including 2 banyan trees right in the middle of it. The number 64 refers to the age of Prophet Muhammad. The 2 banyan trees in the middle of the plaza refer to the perfection of human being when finally meet the Lord. The banyan tree on the west is called Kiai Dewandaru, which means the light of divinity, while the east one is called Kiai Janandaru, meaning the light of humanity. Both meet at the center of the plaza. Therefore, philosophically, the Royal Court of Yogyakarta is the embodiment of human perfection, both physically and spiritually. Semoga nanti sumbu filosofis Yogyakarta ini betul-betul bisa terrealisir atau terrealisasi menjadi warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. The name Ngayogyakarta Hadiningrat, which later becomes Yogyakarta, was chosen with the vision to be the city of exemplary beauty and virtue. Yogyakarta was built by His Royal Highness Sri Sultan Hamengkubuwono I
soon after the signing of Giyanti Tractate in 1755, which divided Mataram into two kingdoms, Yogyakarta and Surakarta. The historical city center of Yogyakarta, which also doubles as the area of the axis of philosophy, covers the area of around 13 square kilometers. This area is bordered by Sarjito and Walter Monginsidi Street at the north, the east bank of River Chode at the east, Southern Ring Road at the south, and the west bank of River Winongo at the west. The axis area consists of a core zone of 6 square kilometers and supporting zone of around 7 square kilometers. Sri Sultan Hamengkubuwono I designed the royal court of Yogyakarta to be aligned with the axis, starting from Panggung Krapia at the south to the White Monument at the north. This layout is true to the concept of Sangkan Paraning Dumadi. The physical and spiritual development of human being or Sangkaning Dumadi can be understood as the journey of an embryo into becoming a righteous person. It is illustrated throughout the south part of the axis, starts from Panggung Krapia at the south all the way to the royal court at the center. The philosophy of Sangkaning Dumadi begins in Panggung Krapia. This building, once was in the middle of a game forest, is to illustrate the womb, the very first place human being encountered. To the northwest of it, there was a village named Mijen. Etymologically, Mijen derives from the Javanese word wiji, meaning the seed. Nowadays, this village is known as Minggiran village. The road from Panggung Krapia to the royal court is bordered by tamarind and Spanish cherry trees. The young leaf of tamarind trees is called sinong, which rhymes with the Javanese word for youth. And the Javanese word for tamarind is asem, rhyming with sengsem or charms. Meanwhile, Spanish cherry in Javanese is called tanjung, rhyming with sanjung or to flatter. With those trees, Javanese symbolizes youthfulness, which is both flattering and charming. The road passes through Plengkung Gading or Plengkung Nirboyo, which literally means without any danger. It signifies the hope to have a safe journey into adulthood. The South Plaza is surrounded by mango trees of two different species. The first one is called Kweni, symbolizing wani or bravery. And the second one is Pakel, referring to the concept of coming of age. Immediately to the north of the plaza, there is a place called South Sitihinggil, where the yard is planted with plethora of white-flowered mango trees called Cemporo, signifying male seed, and red blossom bush called Soka, signifying female ovum. These trees are the illustration of conception. To the north of South Sitihinggil, there is a yard called Kamandungan Kidul, and it refers to the embryo in the womb. This yard is planted with mango trees or pelem, which symbolize gelem or willing. Jambu Darsono trees, which can be seen as loving each other. And couple trees, which refers to togetherness. After the yard of Kamandungan Kidul, there is a gate called Regol Gandung Melati, which is painted in the color of deep green and white. This gate refers to the feelings of gratitude and peacefulness, and the purity of a baby who is about to come to the world. After the gate is the yard called Kamagangan, which refers to the word apprentice. It illustrates the preparation to be a good and noble human being
who is about to live in the dynamic world and face all the problems that may come. The gate in the Kamagangan yard is called Regol Kamagangan. It serves as the connector between Kamagangan and Kedaton, the royal court. The main yard of the royal court is surrounded by sawo kecik trees, symbolizing sarwa becik, or everything is done well. This yard signifies when a teenager has reached adulthood and is prepared to be a good leader who will always be wise and protects his people. Paraning Dumadi, or the journey of human beings seeking the Lord's approval, is portrayed in the north part of the axis, starting from the monument at the north to the royal court at the center. The journey to the royal court starts from the monument, and it refers to the philosophy of a man who is going to meet his Lord. The tugu was originally in cylindrical shape with a round top, representing the determination of human being striving for perfection before. Sangat cerah ini kita hari ini di Kabudayaan Studio, Dinas Kebudayaan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya, lestari budayaku. Salam sumbu filosofi, tradisi menginspirasi. Wah, bahagia sekali pagi ini kita berjumpa lagi di studio Kabudayaan Dinas Kebudayaan, Kundo Kabudayaan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pagi ini berbahagia kita kedatangan tamu. Saya bersama Mas Rizky akan membantu sebuah perbincangan yang santai tapi saya kira akan bermanfaat untuk kita semua. Perbincangan ini untuk merayakan
Hari Warisan Dunia ya. Hari Warisan Dunia yang setiap tahun jatuh pada tanggal 18 April dan tema tahun ini agak menarik untuk kita perbincangkan karena kita akan bicara seputaran warisan dunia dengan tema-tema disaster atau kebencanaan, baik itu kebencanaan alam maupun bencana sosial. Sebelum lebih jauh saya akan memperkenalkan sahabat saya dulu, Mas Rizky. Ini beliau seorang analis di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Iya, betul Pak. Nanti bisa berkenalan lebih jauh dengan beliau. Instagramnya apa Mas? Wah, lagi gak main. Tidak main Instagram. Anak-anak generasi sekarang sudah tidak main Instagram. Dan tamu istimewa saya tentu saja berkaitan dengan tema pagi hari ini ada Mas Ali. Ini Mas Komandan ini yang selalu hadir di tengah-tengah terjadinya kebencanaan. Dan Mas Ali inilah yang juga mengawal penyusunan dokumen-dokumen tentang mitigasi kebencanaan, penanggulangan kebencanaan di kawasan Sumbu Filosofi sebagai kawasan yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Tak kalah istimewanya ada Bu Dona. Selamat pagi Bu Dona. Ya. Beliau dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Ya. Program Studi konservasi seni. Ya. Jadi Sobat Budaya bertanya-tanya, ini ada BPBD kok ada Institut Seni. Nah, nanti akan kita dengarkan bersama-sama. Beliau akan menyampaikan hal-hal tentang apa kok kaitannya Institut Seni kok bicara tentang warisan dunia. Nanti akan kita gali lebih jauh. Tamu ketiga kita tentu saja ini datang jauh-jauh dari Austria. Khusus untuk Partun di sini ya. Warisan dunia. Saya persilakan Mas untuk memperkenalkan tamu kita yang jauh dari Austria. Oke, baik. Terima kasih Pak Indro. Mungkin nanti Pak Ali kalau nanti ngomong nanti agak sedikit dekat dengan mic ya, biar teman-teman juga bisa dengar. Nanti termasuk juga Bu Dona. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman di Kabudayan Studio di Pariwara Kabudayan nggih, Bapak nggih. Nah, itu memang kita sekarang juga kedatangan tamu spesial dari Austria. His name is Michael Hoch, Dr. Michael Hoch from Austria. He's from CERN Institute, and he also has a lot of vast experience in exhibition, especially the interplay between the art, science, and the community participation to exhibit some of the heritage value, if I'm not mistaken. So please take applause for Michael Hoch. Thank you. Yeah. Oke, Bapak, langsung kembalikan ke Bapak. Baik. Pagi ini kita akan membicarakan tentang isu-isu penting bagaimana pengelolaan kawasan Sumbu Filosofi terutama berkaitan dengan bagaimana warisan dunia yang sudah diakui oleh UNESCO ini dalam perjalanan pengelolaannya khususnya terkait dengan kebencanaan. Ini menarik karena kita akan kenalkan dulu, kita akan melihat dulu video apa itu Sumbu Filosofi supaya kemudian Sobat Budaya semua lebih mengenal dan memahami apa sebenarnya Sumbu Filosofi itu, sehingga nanti kita bicara lebih jauh tentang bagaimana pengelolaannya dan bagaimana mitigasi terhadap ancaman bencana, baik itu bencana alam maupun bencana sosial. Dari teman-teman operator sudah siap untuk kita putarkan satu video dulu. Sebagai introduksi ya Pak ya. Sebagai introduksi. Introduksi untuk pengenalan. Sambil menunggu kawan-kawan mempersiapkan filmnya, jadi karena global kita ternyata perang yang terjadi di Timur Tengah itu merusak banyak situs yang sudah diakui oleh UNESCO. Betul. Nah, itu sangat memprihatinkan. Nah, tentu saja kalau di Indonesia yang jauh dari situasi perang itu, tetapi juga kemudian tidak lepas dari ancaman kebencanaan, kira-kira begitu. Jadi nanti Mas Ali bisa bercerita ancaman yang bisa terjadi di Jogja ini apa saja yang pernah dan kemudian potensi bencana ke depan seperti apa. Betul. Nah,
itu akan menjadi perhatian kita semua. Betul. Walaupun kita jauh dari situasi perang, tetapi ternyata bencana alam ini juga tidak kalah memusingkan. Dan yang menarik lagi dalam diskusi sebelumnya, ternyata di Jogja juga bencana yang diakibatkan karena konflik-konflik sosial itu juga tidak kalah mengancam kira-kira. Pernah terjadi berpotensi besar. Pernah terjadi misalnya ketika terjadi demonstrasi begitu, itu boleh dikatakan ruang-ruang atau bangunan-bangunan yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, sebagai warisan budaya, itu sangat rentan terhadap kerusakan. Betul. Bahkan kemarin waktu demo tahun kemarin ya Mas Diki, gedung DPRD itu aksi coret-coret itu yang kemudian sangat meresahkan begitu. Nah, Sumbu Filosofi ini penanda-penandanya itu bahkan ada di ruang-ruang publik. Betul. Nah, ini di ruang-ruang publik yang sangat rentan apabila akan terjadi ada situasi-situasi di mana ketika misalnya masyarakat tidak ikut mempunyai rasa memiliki, itu akan sangat rusak. Betul. Maka kemudian kita hadirkan dari isi ini. Saya kira kemarin kita diskusi panjang bagaimana Institut Seni menawarkan satu pendekatan yang sangat luar biasa untuk mengajak masyarakat. Nanti trik-triknya seperti apa itu saya kira kemarin sudah didiskusikan panjang di Seni bekerjasama dengan Universitas Vienna di Austria ya. Itu menggagas sebuah pameran. Nah, perbincangan kali ini kita akan mengulik tentang bagaimana kesiapsiagaan kita terhadap penanggulangan bencana, kemudian bagaimana kemudian kita menyiapkan generasi muda kita untuk kemudian menyiapkan generasi yang peduli terhadap warisan budaya kita. Kira-kira begitu Mas Rizky. Mungkin dalam perspektifnya Mas Rizky, karena beliau ini juga belajar baru saja menyelesaikan studi S2 di Australia. Ya. Yang pulang. Ngepasi enggak, Pak? Mungkin bisa memberikan gambaran-gambaran mungkin dari hasil studinya dan kemudian melihat ternyata di Jogja juga ada warisan dunia yang baru saja belum genap berusia 3 tahun ya, baru 2 tahun menginjak 2. Jadi Sumbu Filosofi baru ditetapkan tahun 2023 bulan September. Gitu. Jadi tahun ini sebenarnya 3 tahun, nanti di bulan September. Septembernya ya Pak. Ya. Jadi ini sebenarnya kan ngepasi ya Pak ya, karena kan memang di hari warisan ya. Kita lihat dulu tayangan berikut untuk kita lebih mengenal lebih jauh, lebih dekat dengan warisan. The name Ngayogyakarta Hadiningrat, which later becomes Yogyakarta, was chosen with the vision to be the city of exemplary beauty and virtue. Yogyakarta was built by His Royal Highness Sri Sultan Hamengkubuwono I, soon after the signing of Giyanti Tractate in 1755, which divided Mataram into 2 kingdoms, Yogyakarta and Surakarta. The historical city center of Yogyakarta, which also doubles as the area of the axis of philosophy, covers the area of around 13 square kilometers. This area is bordered by Sarjito and Walter Monginsidi Street at the north,
the east bank of River Chode at the east, Southern Ring Road at the south, and the west bank of River Winongo at the west. The access area consists of a core zone of 6 square kilometers and supporting zone of around 7 square kilometers. Sri Sultan Hamengkubuwono I designed the Royal Court of Yogyakarta to be aligned with the axis, starting from Panggung Krapia at the south to the White Monument at the north. This layout is true to the concept of Sangkan Paraning Dumadi. The physical and spiritual development of human being or Sangkaning Dumadi can be understood as the journey of an embryo into becoming a righteous person. It is illustrated throughout the south part of the axis, starts from Panggung Krapia at the south all the way to the Royal Court at the center. The philosophy of Sangkaning Dumadi begins in Panggung Krapia. This building, once was in the middle of a game forest, is to illustrate the womb, the very first place human being encountered. To the northwest of it, there was a village named Mijen. Etymologically, Mijen derives from the Javanese word wiji, meaning the seed. Nowadays, this village is known as Minggiran Village. The road from Panggung Krapia to the Royal Court is bordered by tamarind and Spanish cherry trees. The young leaf of tamarind trees is called sinong, which rhymes with the Javanese word for youth. And the Javanese word for tamarind is asem, rhyming with sengsem or charms. Meanwhile, Spanish cherry in Javanese is called tanjung, rhyming with sanjung or to flatter. With those trees, Javanese symbolizes youthfulness, which is both flattering and charming. The road passes through Plengkung Gading or Plengkung Nirboyo, which literally means without any danger. It signifies the hope to have a safe journey into adulthood. The South Plaza is surrounded by mango trees of two different species. The first one is called Kweni, symbolizing wani or bravery, and the second one is Pakel, referring to the concept of coming of age. Immediately to the north of the plaza, there is a place called South City Hinggil, where the yard is planted with plethora of white-flowered mango trees called Cemporo, signifying male seed, and red blossom bush called Soka, signifying female ovum. These trees are the illustration of conception. To the north of South City Hinggil, there is a yard called Kamandungan Kidul, and it refers to the embryo in the womb. This yard is planted with mango trees or pelem, which symbolize gelem or willing. Jambu Darsono trees, which can be seen as loving each other. And couple trees, which refers to togetherness. After the yard of Kamandungan Kidul, there is a gate called Regol Gandung Melati, which is painted in the color of deep green and white. This gate refers to the feelings of gratitude and peacefulness, and the purity of a baby who is about to come to the world. After the gate is the yard called Kamagangan, which refers to the word apprentice. It illustrates the preparation to be a good and noble human being who is about to live in the dynamic world and face all the problems that may come. The gate in the Kamagangan yard is called Regol Kamagangan. It serves as the connector between Kamagangan and Kedaton, the royal court. The main yard of the royal court is surrounded by sawo kecik trees, symbolizing sarwo becik, or everything is done well. This yard signifies when a teenager has reached adulthood and is prepared to be a good leader,
who will always be wise and protects his people. Paraning Dumadi, or the journey of human beings seeking the Lord's approval, is portrayed in the north part of the axis. Starting from the monument at the north to the royal court at the center. The journey to the royal court starts from the monument, and it refers to the philosophy of a man who is going to meet his Lord. The tugu was originally in cylindrical shape with a round top, representing the determination of human being striving for perfection before meeting his Lord. The journey starts from Marga Utomo Street, which means the road to virtue. Then continues to Malioboro Street, which can be seen as an advice to follow the life of the Wali Songo, the 9 Javanese imams. The word Malioboro is derived from the word Malio, or be an imam, and boro, or to wander. Kepatihan, which once used as the office of the Pati, or the Prime Minister, is on the side of Malioboro Street to illustrate the temptation of position and power, encountered on the way to achieve perfection and virtue. After Kepatihan, there is Beringharjo Market. It symbolizes the worldly temptation of wealth and women. It implies that in the journey of life, people should be able to conquer worldly temptations to deserve a decent afterlife. The journey will then meet Margomulyo Street at the south. The street refers to the righteousness achieved after taking a contemplative journey. Tamarind trees representing charms and Polynesian chestnut trees representing protection are planted along this street. The gate of Gladak Panguraan Jawi and Panguraan Nglebet on Panguraan Street welcome the people who are going to visit the royal court. These gates refers to challenges and desires that must be won over in order to reach the final destination. There are in total 64 banyan trees all around the North Plaza, including 2 banyan trees right in the middle of it. The number 64 refers to the age of Prophet Muhammad. The 2 banyan trees in the middle of the plaza refer to the perfection of human being when finally meet the Lord. The banyan tree on the west is called Kiai Dewandaru, which means the light of divinity, while the east one is called Kiai Janandaru, meaning the light of humanity. Both meet at the center of the plaza. Therefore, philosophically, the Royal Court of Yogyakarta is the embodiment of human perfection, both physically and spiritually. Semoga nanti sumbu filosofis Yogyakarta ini betul-betul bisa terrealisir atau terrealisasi menjadi warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Nah, jadi kira-kira demikian kita sudah secara sekilas
melihat dan saya kira sudah sering kita mungkin berada di tengah-tengah kawasan sumbu filosofi. Tetapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ternyata kita berada di dalam satu kawasan yang mempunyai nilai-nilai yang luar biasa. Sampai UNESCO kemudian mengakui itu sebagai warisan dunia. Nah, Sobat Budaya semua, hari ini kita akan membicarakan salah satu tema yang kalau dalam konteks pengelolaan kawasan sumbu filosofi merupakan bagian dari satu tekanan di dalam pengelolaan sumbu filosofi itu sendiri. Jadi ada ketika kita bicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sumbu filosofi, kita akan bicara tentang bagaimana faktor tekanan pembangunan, tekanan lingkungan, kemudian pariwisata, dan salah satunya adalah bicara tentang kebencanaan dan local community. Nah, sesuai dengan tema Hari Warisan Dunia tahun ini, kita akan bicara bagaimana kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan kawasan sumbu filosofi sebagai warisan dunia ini dikaitkan dengan adanya bencana. Nah, sudah hadir Mas Ali yang selama ini menemani masyarakat Jogja kalau dikala kemudian ada bencana-bencana. Nah, Mas Ali, kalau kita bicara tentang sumbu filosofi pengelolaan ini, apa sih yang mengancam secara keberadaan gitu sumbu filosofi terkait dengan pengalaman panjang Yogyakarta dari mulai didirikan 270 tahun yang lalu sampai dengan hari ini? Bencana apa saja yang mengintai untuk kita waspadai kira-kira begitu, Mas? Terima kasih Pak Host Indro Deddy Kobuser host kali ini terima kasih. Jogja itu kaya memang dari segi pariwisata, kaya dari kebudayaan. Kita juga kota pelajar juga, tapi Jogja juga kaya tentang bencana juga. Ya. Potensi bencananya besar ya. 14 bencana. Bencana yang ada di Jogja selama saya hidup, saya 50 tahun lebih ya di Jogja itu. Kira-kira contohnya saja itu ada 5 contohnya. Yang pertama apa Mas kira-kira? Merapi. Gunung Merapi tentu saja. Belum Merapi dulu, Bantul dulu. Oh, Bantul dulu, gempa ya. Tahun berapa Mas? Ya, tahun 2006. 2006 itu tidak terlupakan kalau tidak itu. Terlupakan itu. Ya, karena waktu itu anak saya masih 5 hari. Itu Bu, jadi yang paling besar. Pengalaman luar biasa. Dengan korban yang sangat banyak, yang paling banyak. Di era modern. Itu gempa Bantul itu jadi pembelajaran tidak hanya Indonesia tapi dunia. Orang Jepang, orang semuanya ke sini belajar tentang pemulihan dampak gempa tersebut, dan pemulihan gempa di Bantul itu tercepat dan terbaik sedunia, Mas, tidak hanya se-Indonesia. Itu sudah diakui juga di mana-mana nggih. Itu yang pertama gempa Bantul itu untuk refleksi aja nggih 2004. Terus selanjutnya setelah 2004 Merapi, Mas. 2006 ya. 2006, 2004 Aceh, 2006 Bantul ya. 2010 Mas itu Merapi ya. Merapi. Itu Mbah Marijan itu juga selaku abdi dalam keraton itu juga nguri-uri karena sana juga titik imajiner tidak sumbu filosofi tapi imajiner itu juga Merapi itu meletus, terus Marijan meninggal juga, dan itu juga banyak korban juga dan itu juga mengingatkan kita itu bencana besar. Itu 2010 nggih. Terus 2014 apa Mas kira-kira? Betul Mas. Kelut ya. Abu. Itu ancamannya tidak hanya dari wilayah Jogja saja tetapi sekitar Jogja ya. Gunungnya di Jawa Timur, dampaknya kita. 3 bulan Bu itu. Abu sampai 5 cm ya, 5 cm sampai kita beli alat dari dari bantuan Bank Dunia juga, alat penyapu debu sampai sekarang masih alatnya betul. Itu di PU SDM 1 di tempat saya 1. Dan itu perlu diketahui juga kalau misalnya terjadi seperti itu mengancam banyak bangunan ya. Keraton juga kemarin lama juga pembersih-bersih juga di titik sumbu filosofi ada beberapa lokus kemarin, Taman Sari juga. Itu juga wisata macet semua Mas pada waktu itu karena harus bersih-bersih, harus itu. Itu mengingatkan refleksi dan aja. Dan debunya itu mengancam bangunan ya, bisa mempercepat kelapukan dan sebagainya. Kelapukan itu korosi dan sebagainya ya. Itu. Dan gempa dulu juga mengingatkan kita juga, Taman Sari juga ambruk dibangun lagi itu pada waktu itu ada fotonya, ada dokumennya juga itu.
Selanjutnya 2017 Mas, badai siklon Cempaka itu meskipun di Bantul ada 5 jembatan yang putus, terus kita bangun semua sampai 2020 bangunnya itu berapa lama. Tapi kita juga terdampak juga sini banyak pohon-pohon roboh di titik Sumbu Filosofi itu juga. Sekarang apalagi kawasan Sumbu Filosofi pohonnya sudah tua-tua. Ya itu bangunannya tua, pohonnya tua juga. Terus selanjutnya kemarin COVID. Secara ekonomi, secara pendapatan, secara wisata, semuanya macet semuanya. Di Sumbu Filosofi juga sama semua. Itu ada 5 itu 5 bencana yang besar. Itu testimoni. Dan waktunya tidak terlalu jauh-jauh ya. Itu beriringan itu. Terus dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan Hari Warisan Dunia tanggal 16 tanggal 18 tanggal 26 besok hari kesiapsiagaan bencana Mas HKB besok Minggu dipusatkan di Aceh, dan kemarin kita juga memperingati, kemarin kita juga webinar series, kemarin Bu Dwi Korita juga menyampaikan kemarin di Zoom kemarin diikuti oleh teman-teman dari seluruh Indonesia juga, kemarin ada 800 audien mengikuti juga. Itu hati-hati terhadap megatrust juga, itu 8,9 magnitudo. Ini potensinya potensi besarnya megatrust. Bu Budi kan gitu. Terus kemarin dari BRIN Badan Riset dan Inovasi Nasional juga mengingatkan juga tentang El Nino juga, itu juga Godzilla lah itu yang paling keren. Kalau Bu Dwi Korita itu megatrust, baru trendsetter trending tropik ini nasional. Terus yang sudah disusul dengan Godzilla itu El Nino yang kekeringan yang panjang besok, dan kering bener, panas, dan itu mengancam kita terutama ketahanan pangan. Dan di Sumbu Filosofi juga ini mungkin terancam juga, mungkin banyak penyakit juga, mungkin ISPA atau apa dari kesehatan. Bangunannya menjadi sangat rentan kepada kebakaran rentan juga karena terlalu panasnya. Kebakaran. Nah, ini yang paling penting, kebakaran. Karena di titik Sumbu Filosofi itu bangunan sudah bersejarah, bangunan lama. Itu jaringan ini juga ada yang bagus, ada yang enggak, jaringan listriknya. Terus nanti kalau panasnya itu lama, itu nanti itu kebakaran itu yang paling itu. Terus belum siap di seluruh bangunan itu belum siap. Contoh kemarin di Taman Sari, di Keraton juga itu kemarin APAR juga baru kita siapkan. Terus untuk hidran basah, hidran kering juga kita siapkan. Terus kemarin kita untuk meningkatkan kapasitas, kemarin Keraton juga kita bentuk Keraton Tangguh Bencana Mas. Kemarin ini dalam waktu ini baru menyusun SOP-nya. Terus kita juga di Keraton juga kita ada suatu tim gitu. Tim untuk penanggulangan bencana ada sendiri dari Abdi Dalam Kerajaan kemarin gitu. Terus kemarin juga dalam DRMP juga kita ke 5 lokus itu kemarin juga kita mendata gitu. Risiko-risiko apa, terus kesiapan pengelola itu harus gimana, terus alat-alat yang belum ada dan sudah ada kita siapkan untuk mendatang. Tapi ini macet Mas, karena semuanya pembiayaan semuanya macet seluruh dunia Indonesia macet semua. Karena hubungannya kalau tentang pembiayaan itu harus ada alat. Contoh kalau ada kebakaran, apakah harus dipadankan dengan doa? Kan nggak bisa. Harus dengan APAR, harus dengan ini. Pokoknya di situ Mas. Di situ Bu, karena kita sedang prihatin betul Bu. Bukan dananya tapi nggak ada dananya, memang nggak ada dananya plus gitu. Itu Mas Indro yang. Jadi potensinya besar, dananya untuk mensiagakan itu juga dibutuhkan dana besar. Itu dana besar tapi nggak ada. Sekarang kita masih prihatin. Nanti yang menarik kalau misalnya dananya nggak pas, strategi kita nanti harus bagaimana. Tapi yang menarik ini Mas Ali, ternyata kita punya pengalaman panjang tentang bencana yang semuanya sangat mengancam ya. Baik itu yang gempa tadi, bencana dan yang lain-lain. Nah, kita punya pengalaman untuk recovery bencana. Nah, ini kalau yang khusus kita bicara tentang Sumbu Filosofi, itu sebenarnya kalau menurut BPBD analisis itu yang sebenarnya yang paling riskan mengancam itu apa saja Mas? Yang paling mengancam itu di DIY kita itu setiap hari ada gempa Mas. Setiap hari ada gempa. 3 sampai 7 Bu. 7 kali gempa. Walaupun kita kadang-kadang nggak merasakan ya. Dirasakan oleh alat,
tapi nggak bisa dirasakan oleh orang. Iya. Itu ada di website BMKG, terus kita pantau lewat Pusdalop, Pusat Peninggalan Operasi Penanggulangan Bencana. Kita punya kantor Pusdalop juga. Maka kemudian ada warning Megatrust itu juga kemudian ada indikator-indikator awal yang setiap hari ada gempa ya. 3-7 kali gempa sebenarnya. Ya mungkin 2-3 di bawah 4 magnitudo gitu. Kalau Megatrust kan sudah 8,7 magnitudo. Itu udah goncangannya udah ambruk semuanya Mas itu. Nah itu yang kita waspadai. Yang kedua siklon tropis basah kemarin banyak pohon tumbang. Karena di Jogja itu pengelolaan tentang pohon itu juga repot juga. Betul. Ada yang di DLH, ada yang di PUSDM, ada yang di Jalan Nasional. Jadi ada 3 nggih. Kalau pohon itu sudah tumbang, itu yang disalahkan BPBD gitu loh. Pas bencana Iya, pas bencana. Tapi yang turun mesti BPBD dan relawan setempat gitu. Nah, itu masyarakat kok kemarin enggak dipotongi enggak itu. Iya, pengelolanya beda ya, Pak ya. Gitu. Jadi perawatannya perlu kolaborasi seluruh instansi gitu. Perawatannya itu dengan teman-teman DLH. Tapi kalau kemudian terjadi bencana, BPBD yang harus turun. Termasuk di Sumbu Filosofi. Kan banyak pohon tua. Kemarin beberapa waktu yang lalu tumbang ya di keraton itu. Tumbang bisa diselesaikan oleh abdi dalam. Kalau tidak diselesaikan bisa telepon kami. Tim reaksi cepat ada tempat kita. Jadi begitu telepon kita datang. Di BPBD kota juga, BPBD kita juga. Jadi gitu. Damkar juga. Kalau ada pemadaman langsung telepon saja kita datang ke sana. Itu contohnya kayak gitu, Mas Indro. Ya baik Sobat Budaya. Jadi beberapa waktu yang lalu memang kita disupport oleh World Bank untuk menyusun yang namanya DRMP, Disaster Risk Management Plan. Kita sudah punya panduan lah gitu untuk mitigasi maupun penanggulangan ketika terjadi bencana ya. Indikator apa-apa indikasi atau potensi bencana apa saja kemudian sudah ada di dalam dokumen. Cuma ketika untuk mengimplementasikan itu ternyata butuh resource yang tidak sedikit kira-kira ya Mas ya. Nah, itu masih menjadi PR kita bersama karena memang tidak murah menyiapkan SDM, menyiapkan sarana dan prasarana. Apalagi ancamannya di Jogja terutama Sumbu Filosofi sangat besar. Pengalaman bertahun-tahun bahkan salah satu properti utama Tugu Golong Gilik itu kan sempat diganti yang seharusnya bentuknya itu silinder kemudian ada bulat itu kemudian terjadi gempa, terjadi bencana yang kemudian Belanda kemudian membangun kembali, menyarankan untuk dirubah bentuknya kira-kira begitu. Nah ini memang menarik Mas. Jadi sarannya Mas, kalau Mas Ali melihat kira-kira potensinya bencana seperti itu, kemudian lokasi secara lokasi Sumbu Filosofi ini kan khas gitu, artinya dia berada di tengah-tengah kota. Menurut Mas Ali, kira-kira langkah-langkah strategis apa yang tidak memerlukan biaya ini? Kira-kira untuk bisa masyarakat bisa ikut memitigasi, kira-kira gitu, Mas? Ya itu, saya mau mengarah ke situ. Di Sumbu Filosofi sudah ada, di sana ada Kelurahan Tangguh Bencana, terus sama Kampung Tangguh Bencana. Iya, di setiap Sumbu Filosofi sudah siap semuanya, sudah terbentuk semua. Kampung Tangguh Bencana sama Kelurahan Tangguh Bencana, ada 9 Kelurahan Tangguh Bencana sama 19 Kampung Tangguh Bencana. Kelurahan Tangguh Bencana yang menganu kita meng-hire kita BPD DIY sama BPD Kota, terus Kampung Tangguh Bencana yang meng-hire BPD Kota. Jadi kalau di Sumbu Filosofi ada kejadian bencana, itu Kampung Tangguh Bencana langsung bisa turun langsung, sana ada forumnya, setiap Kampung Tangguh Bencana sama Kelurahan Tangguh Bencana ada semacam tim namanya FPRB Mas, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Di sana ada tim sekitar 30 orang itu siap. Kalau di Sumbu Filosofi jenengan aja nanti dikumpulkan aja, nanti setelah itu nanti pas ada bencana nanti bisa langsung kontak mereka. Selama ini pembiayaan masih macet sampai sekarang gini Mas. Ini dulu yang bisa langkah-langkah apa yang bisa dilakukan ya itu. Kita harus bekerja sama di pengelola Sumbu Filosofi dengan Kampung Tangguh Bencana atau ini Kelurahan Tangguh Bencana. Dan kemarin pas kita pendataan, pas workshop partisipasi kemarin, mereka juga kita undang juga. Sudah matching juga, sudah bentuk grup juga. Jadi sudah tenang Mas Indro. Nanti Sumbu Filosofi yang tinggal kelola itu kalau ada bencana sudah tenang, sudah siap mereka. Meskipun tidak ada dananya sudah siap. Meskipun tidak ada peralatannya, Kampung Tangguh Bencana
KTB Oke. Kaltana sudah siap semua untuk membantu Mas Hendro. Jadi tenang saja panjenengan nggih. Baik. Di backing oleh BPBD Kota sama BPBD BDIY kalau ada. Dan penempatan SAR juga di depan keraton juga sudah. SAR juga Dan sudah DIY, ada. PMI juga semuanya sudah kita redikan karena itu memang kita prioritaskan. Karena untuk apa ya simbol DIY itu untuk ini ke dunia. Iya. Gitu Mas Hendro. Ya, berarti tinggal kalau kemudian secara SDM-nya sudah siap, Siap semuanya. tinggal kemudian kalau perlu ditingkatkan kapasitas kemampuannya karena memang memitigasi dan menanggulangi bencana yang di kawasan warisan budaya kan berbeda penanganannya secara umum dengan kebencanaan secara umum gitu ya. Beda. Mungkin kalau di dalam keraton itu banyak benda-benda pusaka keraton. Beliau-beliau yang itu. Ya, tapi memang kalau keraton sudah punya pasukan khusus ya istilahnya gitu ya untuk mana. Sarto Kriyo atau apa gitu anunya. Sudah membentuk sudah ini. memiliki FIRB-nya, Forum Pengurangan Risiko Bencana Keraton. Keraton Karena khusus keraton ya. sudah dibentuk itu keraton tangguh bencana. Di Indonesia kan banyak keraton, di Surakarta, di Banten, di Cirebon juga. Belum terbentuk semuanya, baru BBDIY pertama kali Mas. Itu dikelola oleh keraton langsung atau Langsung BBDIY pengawasan. BBDIY Ya, pengawasannya kalau ada ya. apa-apa ke BBDIY, bukan BBD Kota, BBD Kabupaten Kota, tapi BBDIY. Karena itu di kawasan Sumbu Filosofi dan keraton bukan miliknya Kabupaten Kota, Betul. tapi miliknya seluruh masyarakat. Ya. Jadi yang mengelola kita Mas, nggih. Iya, berarti Langsung. pelatihan dan pemberdayaan itu juga pelatihan langsung dari Damkar, pelatihan BPBD juga ya. asesmen, terus peningkatan kapasitas Oke. dan lainnya sebagainya itu. Sosialisasi kebencanaan. Mereka sudah settle semua. Berarti kalau misalnya memang itu mungkin hanya perlu ditambahi tentang pengetahuan tentang peningkatan cagar kapasitas. budaya, tentang benda-benda budaya, bagaimana mengkonservasi dan sebagainya. Itu termasuk nilai dan pemaknaannya juga ya Pak ya. Itu juga penting juga tuh untuk mendapatkan karena memang perhatian keraton juga. khusus tidak Iya, seperti iya. yang lainnya, tidak seperti lokus yang lainnya. Iya. Itu kalau keraton ya semuanya harus ada tatatannya sendiri. Betul. Dan kita juga kalau masuk juga harus Ada pakemnya lah ya, Pak, pakemnya ya. lah, itu pakem itu yang paling anu. Iya betul. Kita bisa menanggulangi tapi jangan menyalahi pakem Betul. gitu. Wah, Itu nomor satu itu betul. sudah. Ya, ya, Karena ya, ini ya, kan ya. historis dari dulu kala kita kan Iya. sekarang Tapi jangan kemudian dibayangkan ya begitu kemudian terjadi bencana mau mindah baru jalan jongkok dulu begitu, bukan begitu ya. Ya. Oke. Kita kan nggak tahu. Ya, Yang ya. malah keliru nanti. Nah ini makanya strateginya memang tepat ya Mas. Jadinya di dalam keraton sendiri yang mempersiapkan sehingga kemudian dia bagaimana memperlakukan pusaka, memperlakukan bangunan dan sebagainya, mereka sangat paham ya. Prioritasnya di mana dulu begitu. Kemudian terjadi ini dia harus diamankan dulu. Dan itu sudah di pelatihan bersama ya antara luar biasa. Termasuk alat-alat keraton sudah, termasuk Ya. ini papan petunjuk evakuasi, Ya. titik kumpul Ya. itu semuanya sudah semuanya. Ya, ini mungkin yang belum diantisipasi Mas Ali. Ada semuanya. Bagaimana kalau kemudian Israel nanti menyerang kita? Karena Nggak ya, sampai sini. situasi global kita kan kemudian banyak yang ini ya. Keraton Jogja tidak keraton seperti keraton yang lainnya. Itu Mistisnya Oke. betul-betul. Tidak sampai sini belum nyerang aja mereka udah sakit. luar Jadi biasa nggak ya. bisa- Karena memang pengalaman ketika invasi Iya. Belanda dulu Nah, dan Belanda sebagainya itu itu nggak bisa sampai membuktikan. masuk Ya. Nggak sampai ya. Seluruh invasi penjajah nggak sampai masuk keraton. Karena memang pansernya kuat ini. Iya. Itu aja Mas. Itu nanti dibahas di ruang tersendiri Mas. Ya. Mohon maaf Pak, berarti itu memang udah secara komprehensif itu masuk ke DRMP-nya juga Iya. ya. Untuk masuk ke DRMP semuanya. Mas. panduannya dan juga Panduannya rencana masuk ke DRMP semuanya. Berarti kan tadi terkait dengan pakem dan unggah-ungguh tadi ya. Iya, Berarti kan masuk memang semuanya. Iya. ketika ada bencana maupun sebelum dan pasca bencana itu memang sudah terinfokan bahwa ada beberapa hal yang mungkin akan dikompromi gitu ya. Iya. Dan itu memang sudah kita- termasuk di iya. DRMP-nya juga Kita gitu ya. koordinasi, terus komunikasi kita jalankan terus, ada grup-grup juga, ada Nah, itu grup-grup tadi Mas, Iya. itu kebanyakan itu anggotanya itu orang-orang tua atau anak-anak muda itu. ya ini kolaborasi. Jadi kalau di keraton juga kan banyak sepuh-sepuh. Oke. Betul. Kan nggak ada pensiunan di dalam pensiunan Iya, iya. di dalam kan baru pensiun. Nah, mereka juga kita dalam keraton sendiri regenerasi. Iya, iya. Jadi kolaborasi. Hmm. Kalau orang tua ya ojo nolong, ndak malah nanti ditolong. Repot Iya, iya, gitu, iya. ini gitu. Iya, iya. Akhirnya yang muda-muda di dalam yang muda-muda Muda-muda. banyak juga sana. Sekarang di sudah keraton. mulai banyak ya. Iya. Cepet lari pakai jarik lari harus cincing harus gitu. Udah anu kemarin tata cara itu juga harus diajarkan yang ini juga ya. evakuasi nanti manggul orang gitu pakai Iya. trakbar pakai kursi roda itu yang muda Mas. Kalau yang Iya, tua iya, nanti iya. malah gendong-gendongan. malah nggak jadi evakuasi nanti. Repotnya di situ nggih. Terus kemarin di titik lokus
seperti di Masjid Gede, di Taman Sari, di Kepatihan itu sudah ada timnya juga. Jadi kalau ada apa-apa sudah siap semuanya gitu. Betul. Ready semuanya. Karena pertanyaan saya ini penting karena pengelolaan kawasan sumbu filosofi atau dimanapun saya kira butuh regenerasi. Betul. Butuh Nomor satu regenerasi. itu, Mas. Jadi kalau kemudian hanya kaum senior gitu ya, itu kemudian tidak bisa melibatkan anak-anak muda, mungkin nanti akan terputus ya pengetahuannya. Nah ini yang menarik ini. Diskusi kita akan kemudian menarik karena ini ada teman-teman dari Institut Seni Indonesia itu menggagas sebuah pameran, sebuah event seni begitu, yang menurut saya ini akan mengajarkan kepada kita semua bahwa regenerasi itu penting. Kemudian pengetahuan tentang nilai-nilai sumbu filosofi, nilai-nilai tentang warisan budaya itu harus diajarkan dari mulai dini. Ini yang menarik. Saya kira kalau tadi kita bicara tentang bagaimana bencana-bencana sosial ya, vandalisme terjadi di mana-mana, Mas Rizky ya. Itu kalau kemudian tidak diberikan pemahaman sejak kecil, hal-hal yang kemudian kelihatan sepele itu bisa terjadi. Saya pernah datang ke Sawah Lunto karena memang hampir sama begitu, ada beberapa properti yang ada di ruang-ruang publik itu vandalismenya sudah banyak sekali. Bahkan pernah sempat saya abadikan. Jadi bangunan monumen begitu itu sudah dicoret-coret dan bahkan gambarnya pun tidak pantas untuk dilihat. Ini. Nah, kalau kita lihat di Jogja itu masih cenderung bersih ya. Beteng keraton yang membentang 4 km berkeliling kurang lebih itu sekarang bersih. Dan bagaimana nanti tetap bersih begitu. Nah, ini kan butuh effort, butuh partisipasi publik yang luas. Nah, partisipasi publik yang luas ini saya kira memang harus dimulai dari sejak dini. Nah, ini kami ingin menggali gagasan-gagasan dari Institut Seni bekerja sama dengan bagaimana kemudian kok bisa terpikirkan gitu membuat sebuah pameran yang bicara tentang tematiknya sumbu filosofi dan khususan ini untuk anak-anak gitu. Dulu inspirasinya dari mana, Bu? Ya. Monggo Bu, Bu Dona. Jadi kami dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta itu pertama kali tergerak ketika ada kolaborasi atau kerjasama dengan TUWIN, yaitu Vienna University of Technology. Pada waktu itu pertengahan tahun 2024 itu Dr. Ulrike Herbig waktu itu sebagai mitra kami itu mengajak kami dari program studi konservasi seni untuk membuat suatu event yang sangat strategis, artinya di sini melibatkan juga anak-anak di kawasan sumbu filosofis begitu, dan juga dengan mahasiswa kami yang artinya sumbu filosofis itu yang sudah diakui UNESCO itu tidak hanya dikenal oleh masyarakat Yogyakarta, tetapi juga ada nilai-nilai filosofi dan juga hal-hal penting yang harus dipahami oleh generasi muda. Nah, langkah strategis ini diambil dengan cara bagaimana kolaborasi antara perguruan tinggi bisa mengakomodir kebutuhan bagaimana mengajak generasi muda ya untuk berpartisipasi dalam hal pelestarian warisan budaya. Nah, dari tahun 2024 itu kemudian kami menyelenggarakan pameran kecil-kecilan ya waktu itu. Jadi tingkat internal diisi waktu itu. Nah, ternyata dengan mengundang anak-anak SD dan SMP di sekitar isi dan panggung Krapyak kebetulan. Nah, itu ada apa ya istilahnya, ada motivasi tertentu untuk kami sebagai akademisi bagaimana melibatkan anak-anak di sekitar sumbu filosofis itu juga terlibat dalam event pameran tersebut. Jadi kemudian di tahun 2025 kami mengadakan pameran lagi, yang artinya semakin lebih banyak lagi skop yang harus kami jangkau waktu itu, yaitu murid
SMP. Nah, dari SD kemudian juga SMP. Mengapa kami juga melibatkan siswa-siswa SMP? Karena mereka sudah paham itu tentang warisan dunia, warisan budaya dan warisan dunia. Bagaimana respon mereka ketika ada pameran seni dengan tema yang menarik, yaitu bagaimana melestarikan sumbu filosofis di tingkat pendidikan. Nah, dan ternyata itu mendapatkan apa istilahnya, tanggapan yang sangat bagus ya. Berarti ini yang kedua, pameran kedua atau? Pameran yang ketiga untuk tahun ini. Sudah ketiga ya. Sudah ketiga. Oh, ternyata sudah 3 tahun Iya. ya. Jadi waktu itu dari internal dulu. Oh iya. Kemudian selanjutnya untuk tahun kedua sudah mulai lagi meningkatkan jangkauan untuk anak-anak SMP. Kemudian di tahun ini, nah kebetulan kolaborasinya melibatkan dari Universitas Gadjah Mada. Oke. Jadi peserta pamerannya tidak hanya dari ISI, tetapi dari Gadjah Mada juga, mahasiswa Gadjah Mada juga. Dari S2 Arsitektur. S2 Arsitektur ya. Wah, ini luar biasa nanti. Dari program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke. Jadi ada 3 apa ya istilahnya komunitas yang 3 entitas. 3 interdisiplin. Multidisiplin. Iya, multidisiplin. Wah, ini kita tunggu-tunggu nanti pamerannya, karyanya luar biasa ya. Ada sentuhan seninya, ada sentuhan sastra ya, narasinya, sastralisanya, kemudian ada teman-teman dari arsitektur. Wah, kita akan tunggu. Jadi pamerannya nanti akan dilaksanakan kapan, Bu? Di Stasiun Tugu. Stasiun Tugu ya? Ya, tanggal 18 dan 19 April. Di pintu timur ya, lobi timur ya. Ini terbuka untuk umum ya? Terbuka untuk umum, tetapi kami itu fokusnya kepada anak-anak. Ya, segmennya ke anak-anak. Jadi bagaimana kita mengedukasi anak-anak untuk mencintai warisan budaya, terutama warisan dunia, sumbu filosofi ini. Menarik ya, karena ini semakin kemudian secara materi tentu saja meningkat, kemudian ya mudah-mudahan nanti dapat respon yang baik. Ya, begitu. Jadi memang fokusnya itu adalah ke anak-anak sebagai aktornya yang membentuk. Jadi kita bicara tentang regenerasi tadi ya. Dimulai dari generasi muda. Tentu saja pilihan-pilihan dari isi itu sudah dipertimbangkan bahwa kemudian karya ini dipersembahkan untuk anak-anak untuk membantu memahamkan anak-anak terhadap apa itu sumbu filosofi. Itu menarik. Memang pameran itu kan juga sebagai bentuk dialog ya Bu ya. Betul. Antara pemangku kepentingan di suatu situs warisan budaya, masing-masing stakeholders gitu ya. Betul. Prosesnya teman-teman berkarya itu kalau boleh diceritakan seperti apa? Dari mulai gagasan, ide dan bagaimana menerjemahkan nilai-nilai itu di dalam karya, Bu. Iya, dimulai adalah dengan workshop terlebih dahulu 3 hari workshop. Di mana dari mahasiswa ketiga disiplin ilmu yang berbeda tersebut dikumpulkan, kemudian mereka mempunyai apa istilahnya pengetahuan mengenai apa itu sumbu filosofi dan bagaimana mereka menuangkan menuangkan ide, konsep dan bagaimana cara untuk menerapkan apa itu philosophical ideas dari sumbu filosofi ke dalam karya. Dan tidak sekedar itu, karya ini harus bisa dipahami oleh anak-anak ya. Nah itu betul Pak Hendro. Jadi bagaimana mahasiswa-mahasiswa tersebut mencari tahu atau bagaimana mereka memiliki tantangan tersendiri ketika karya mereka itu juga berpotensi untuk mengedukasi generasi muda. Begitu juga untuk bagaimana perilaku dari respon atau anak-anak tersebut ketika mengetahui bahwa di Yogyakarta itu ada sumbu filosofi. Walaupun mereka kesehariannya tentu tahu ya karena sering melewati daerah sumbu filosofi, tetapi ketika tidak ada edukasi, tidak ada konsep mengenai apa itu sumbu filosofi yang tepat, mungkin itu
tidak kena sasaran. Ya begitu Pak Hendro. Dulu yang memulai dari Vienna atau dari isi dulu ya Bu? Dari Vienna. Dari Vienna. Malah dari Vienna. Kita harus tanya-tanya tamu kita yang dari Vienna nih Mas. Oke. Kenapa dulu kok bisa tergerak untuk kemudian jauh-jauh dari Austria Ya. ke Yogyakarta dan kemudian berinisiasi bikin pameran untuk anak-anak. Kenapa juga untuk anak-anak gitu? Ya, Ya. begini Pak Hendro, awalnya itu adalah ada tema khusus namanya Cultural Collisions. Oke. Ya, Cultural Collisions Goes Indonesia. Nah, itu adalah respon dari UNESCO tahun 2023 waktu itu yang memberikan sumbu filosofi sebagai salah satu hal yang harus kita akui di dunia. Nah, jadi dari Vienna nanti akan lebih banyak menceritakan apa itu cultural collisions. Begitu. Oke. Oke. Tapi mungkin sebelum ke Michael, mungkin saya sudah tanya ke Bu Dona. Jadi kan memang menariknya adalah di sumbu filosofi kan tidak hanya monumentalnya ya Bu ya, yang itu juga memiliki pengaruh yang penting dan memiliki nilai budaya tinggi, tapi kan juga intangible heritage-nya juga ya. Nah itu bagaimana kemarin tuh pas Ibu dan tim itu merumuskan interplay antara tangible dan intangible-nya itu gimana dalam terus disalurkan dalam sebuah karya untuk anak-anak khususnya gitu ya, gimana biar mereka memahami juga gitu sebetulnya. Ya, jadi mahasiswa-mahasiswa tersebut setelah mengenal apa itu sumbu filosofi dan ternyata akhirnya kita mendapatkan informasi dari mahasiswa sendiri. Itu mereka ada kesalahpahaman antara garis imajiner dengan sumbu filosofi. Awalnya begitu ya. Pasti ya. Nah itu dari konsep yang sedikit keliru itu akhirnya diluruskan. Dan kemudian Pak Hendro waktu itu juga kami undang dalam workshop. Akhirnya mahasiswa menjadi tahu, oh ternyata itu sesuatu hal yang sedikit berbeda. Betul. Walaupun melewati yang sama, tetapi namanya dan mikrokosmosnya. Namanya sudah berbeda. Dari situ akhirnya mereka mempunyai ide gagasan yang bagus, yaitu yang pertama bicara mengenai filosofinya. Betul. Kemudian yang kedua mengenai tugu. Yang ketiga adalah vegetasi yang ada di sumbu filosofi. Yang keempat itu adalah keraton, dan yang kelima panggung kerapia. Nah, dari konsep-konsep itu kemudian mereka kembangkan dalam sebuah karya. Berarti semacam membetulkan interpretasinya Bu ya. Patut ditunggu nih pamerannya ini harus ini ya, ini istimewa ini ya. Harapannya nanti anak-anak yang berkunjung itu ternyata punya ide untuk menceritakannya lagi lewat karya. Nah, ini yang nanti akan dibawa ke Arjo, Pak. Saya kira nanti embrio yang sudah kemudian dari mulai dulu hanya secara internal gitu, kemudian kita sudah keluar di tahun ini. Mudah-mudahan tahun-tahun depan akan menjadi satu pameran yang selalu ditunggu-tunggu yang besar gitu ya. Semoga, Pak. Dengan itu ya. Dan saya kira mungkin dari Vienna juga supportnya tidak semakin lama semakin bagus ya. Jadi menarik ketika pertanyaannya Pak Hendro ya, terkait dengan kenapa kok anak kecil gitu ya, kenapa anak-anak gitu ya. Mungkin kita langsung tanyakan aja ke ahlinya ya, Michael. So, hi Michael, how are you going? Very good. How's it going? Yeah, good. Thank you. So I would like to ask a question from Mr. Hendro, Pak Hendro. So it's all about why you are having this kind of interest to encourage the children to participate in this interpretation program, in this exhibition. Why you are have this kind of interest? So there you have to understand my background. Okay. Because I come from myself from a very cultural city, Vienna. Yep. And in Vienna I studied physics in the University of Technology, where we collaborate now as well here. And I studied to be a teacher. Physics and sports in the University of Vienna. So I'm also a trained teacher. Then I went to CERN and made my PhD at CERN, and I experienced global collaboration, which is very, very special because the experiments and the scientific endeavors at CERN, they are not one institute can do this. Okay. So it's always a big collaboration, a global collaboration, creating forefront technology to advance new scientific frontiers, and this is something I
I'm working at CERN since 30 years, and this is something you embrace. And what I then in the last 15 years, I combine my passion with my heart on the scientific side with artistic side as well, and combining it with dissemination. And there I understand in the challenges we have in the society, global challenges, we need creative minds and critical thinkers. So that means next generation is really crucial. And here with the UNESCO heritage side, this is another scientific topic, if you like, but super important, because just if we understand the society, understands where we come from, we can explore us in the future. So local society needs some embrace, be proud of where they come from, where their roots are, to leverage on this, to explore in the global in a global competition their specific uniqueness, and there take advantage of this, because each the colorful the colors of the societies, global societies, are very prestigious. We must not lose this. So and this is something where the UNESCO heritage is plays a crucial role in the identification of the societies. So it's like you would like to make a local contextualization of some World Heritage sites that have a unique OUV in the universal value. Yeah, absolutely. So I mean, the next generation plays a crucial role. We in science we talk a lot of STEM education. But I what I experience with using creativity in reflecting science or scientific topics, because heritage is also a scientific topic. It depends. We are all scientists. Okay, it's not just natural science. It's social science. It's all scientists. And the point of my methodology is to get other people outside the scientific context and engage them. So we need to create collaboration with outside our own community to use their competencies and leverage on with their competencies and their network on disseminating and disseminating the topic itself, and especially inspiring the next generation that they are a crucial part, and they need to take up the topic and develop this for their own sake further. Jadi mungkin juga kita perlu tahu, Mas Rizky, bagaimana sebenarnya kondisi di Jogja, di Indonesia, di Yogyakarta dengan kondisi di Austria. Kira-kira apakah ada kesamaan-kesamaan culture-nya? Kemudian apakah juga model-model pameran untuk anak-anak ini juga dilakukan di Vienna sana misalnya? Dan bagaimana hasilnya? Karena mungkin lebih duluan. Dan mungkin nanti juga bisa ditranslate sedikit-sedikit apa yang disampaikan ini, supaya kemudian Sobat Buddha tidak terlalu ikut pusing dengan perbedaan bahasanya gitu. Baik, nanti mungkin menjawab pertanyaan sebelumnya dulu ya Pak Hendro ya. Nanti memang karena memang Michael ini memang tinggal di Vienna, di Austria. Memang salah satu kota yang memiliki nilai budaya yang cukup tinggi juga, memiliki mungkin hampir sama ya, kekayaan budayanya dengan Jogja itu sama. Dan dengan interest awalnya Michael ini di bidang ilmu saintifik, di fisik, you come from physics, you find us in physics first, like physics. So dari ilmu fisika itu dia mencoba untuk masuk ke ranah heritage itu dengan masuk ke anak muda itu, agar mereka tuh percaya bahwa mereka tuh juga punya nilai gitu sebenarnya. Nah itu sebenarnya awalnya adalah bagaimana bisa mengembangkan kompetensi dan memiliki daya saing di kancah yang lain seperti itu. Nah untuk tadi pertanyaan Pak Hendro tadi terkait dengan bagaimana merefleksikan Austria dan di I would like to ask a question about how you reflect
from a global perspective, from your Austrian perspective, how you see Yogyakarta and how you compare it to Austria, in Vienna especially. Is it really common to have like a exhibition for children, and how you get the children and other level of ages to get engaged with? So I think I made this experience since 15 years, and not just in Vienna. I made this globally. So I run projects in Canada, in the US, in several European countries, in Vienna as well. So not just in Vienna, but also nggak ada di Vienna, tapi di beberapa negara. And what I experienced is always the advantage we create by creating a collaboration of different shareholders. So in Vienna, for example, we brought together the Technology Vienna, then the Applied Arts University, so two academic pillars in the society, the science and technology and the arts, creating something for the students, learning the academic students learn to disseminate their topic into to the smaller children, to the next generation, and then involving local museums, because the museums are also have a duty of providing a service to the society in a different way than universities. So they take leverage on these competences of the university. Then we have the University of Pedagogy involved, training of the teachers, because the teachers are our ambassadors, and the catalysator to the children. And then the children take up, and they what they create is at the end is a transdisciplinary collaboration, so where different competences play together, and we share the ownership. Very, very important, because it's not our product what comes out at the end of the children work, it's the children works. And children works, and while the children the parents will be very proud on what the children create, and of course the local administration is interested that their people are somehow creating having an output, and are proud of what they do. So in all these levels, it's a very positive resonance we achieve, and this is not just in Vienna. This is but I just see how this works here in Yogyakarta, and this is absolutely amazing how our colleagues from the different universities and institutes work together, and I'm very curious already and to see tomorrow the children and they work with the children. So the one primary keyword would be like a collaboration between its stakeholders. Yes, absolutely. This is very important. This is something how CERN works. CERN is the largest institute for particle physics. So with the infrastructure, but this is what's going on at CERN is not CERN itself. It's the collaboration. For example, I'm working as well for the CMS collaboration. This is one of the peak detectors, and in this collaboration, we're creating this big camera taking collisions of the accelerator. Is run by more than 200 universities, coming out of 55 different countries. So it's enormous. 5,000 people now, 12,000 people over the last 30 years. And what I do now, what we implement here, is to bring this concept of bringing competences together and creating something which not one institute cannot achieve on their own, to outside scientific network, and by doing this, we demonstrate how important it is to learn from each other, and being in the roots, and having our roots, our own competences, but
sharing. Shared. And then what we share, it's not mine or yours, ours. Ours, yeah. And then these have a lot of power in that. Yeah. And this is what people in institutions discover. And I think this is these are my personal aim to a global world where we can learn from each other, be proud of where we come from, what we create, but sharing this with others and leveraging on this big experience we can get with others. Jadi memang kata kuncinya adalah kompetensi, kerjasama antara stakeholders, dan juga bagaimana kita bangga terhadap nilai lokal kita. Jadi itu yang diharapkan dari SEN itu adalah hal seperti itu, Pak, untuk mendapatkan. Ya, saya kira memang ada tadi paling tidak ada kesamaan ya, Ada kesamaan. Dalam menggait stakeholders tadi sebetulnya, ya. Yang menarik adalah bagaimana sebenarnya warisan budaya ini bisa didekati multidisiplin ilmu tadi ya ternyata. Dan tidak hanya kita bicara kebudayaan saja, tetapi memang multidisiplin ilmu itu bisa menjadi jalan untuk kemudian lebih memahami, kemudian menyebarkan nilai-nilainya dan sebagainya. Ini yang menarik, yang mungkin selama ini kita hanya kalau bicara tentang sumbu filosofi perspektifnya hanya kebudayaan, tapi ternyata tidak. Ternyata tidak, banyak multidisiplin yang bisa dijadikan ini. Tata ruang juga masuk ya, Pak, ya. Tata ruang masuk. Justru itu sebenarnya kita bicara tentang sumbu filosofi, sebenarnya kan itu adalah ide penataan ruang oleh Pangeran Mangkubumi ketika membangun Yogyakarta dengan meletakkan nilai-nilai di dalam penataan ruang itu sendiri gitu. Ini yang menarik. Ya. Baik, ini ada pertanyaan yang sudah ada yang disampaikan oleh teman-teman ya. Okay. Ini boleh saya bacakan ini nanti. Yang pertama ini dari @agus_iw 3xc. Ini bacanya gimana? Agus Iwe ini kalau dibacanya. Ya, Mas Agus Iwe. Kami pernah tulis proceeding, responden random, ada gradasi pemahaman dan jalan Margo Utomo sama yang paling sunyi dan perhatian responden. Pertanyaannya, apakah Margo Utomo adalah buffer tugu terhadap Malioboro? Ini agak susah nih saya memahaminya. Ya, jadi kalau delineasi kawasan sumbu filosofi sebagai warisan dunia, saya kira di sana sudah membagi 3 kawasan ya, ada kawasan inti, kawasan penyangga, kemudian kawasan pengembangan atau wider siting. Nah, kalau kemudian dikait-kaitkan dengan apakah Margo Utomo adalah buffer tugu dan sebagainya, mungkin secara nilai dari mulai tugu, kalau tadi dijelaskan di film itu kan dari tugu sampai dengan keraton itu menggambarkan perjalanan manusia untuk mencari jati diri dan kembali kepada Tuhan gitu. Jadi mungkin ada proses pentahapan gitu. Ada kalau di dalam bukunya itu kemudian ada godaan-godaan yang harta, kemudian tahta begitu di pusat pemerintahan gitu. Jadi bisa dipahami mungkin konteksnya buffer itu mungkin agak berbeda dengan itu ya. Kalau di sisi tata ruang mungkin itu ada perbedaan intensitas aktivitas, Pak. Mungkin Malioboro itu lebih hingar-bingar ramai gitu ya. Kalau mungkin yang di Margo Utomo itu mungkin lebih sunyi gitu ya, tidak seramai yang ada di Malioboro, mungkin seperti itu. Karena memang dia perjalanan hidup yang mungkin ya dari yang lebih sunyi kemudian ramai kemudian balik lagi ke memang fenomenanya sampai sekarang ini ya. Jadi kan sumbu filosofi itu sudah 270 tahun yang lalu lah digagas dan kemudian itu seolah-olah karena di bagian selatan itu menggambarkan kelahiran manusia, kemudian pertumbuhannya dari mulai anak-anak, remaja sampai dengan kemudian masuk keraton untuk menikah dan punya keluarga, itu betul-betul merupakan satu proses perjalanan untuk menempa diri. Betul. Sehingga kemudian yang ada di sana sampai hari ini 270 tahun itu adalah institusi-institusi pembelajaran itu ya. Jadi ada pondok pesantren, kemudian sekolah. Tidak ada yang kemudian bicara tentang godaan-godaan duniawi tadi. Kalau bahasa saya itu nek sing di sebelah selatan itu ora ono apa-apa, nek lor ki apa-apa ono. Jadi memang selama kawasan itu
di-create gitu oleh Pangeran Mangkubumi, itu situasi itu sampai sekarang itu bertahan, relevan ya. Jadi ketika kita bicara tentang godaan manusia, itu di Jalan Malioboro yang selama ini hingar-bingar penuh dengan ini. Ya. Teman-teman itu anak SMA, anak itu pada tanya biasanya, Pak, kalau Sangkan Paraning Dumadi tarik garisnya itu dari selatan ke utara atau dari utara ke selatan nanya? Ya, jadi kalau di dalam dossier yang diusulkan ke UNESCO itu, jadi filosofi Sangkan Paraning Dumadi ada dua, Sangkaning Dumadi dan Paraning Dumadi. Sangkaning Dumadi itu awal mula lahirnya manusia sebesar itu dari panggung Krapyak sampai ke keraton. Nah, yang kedua, Paraning Dumadi adalah perjalanan hidup manusia untuk menyati diri dan kembali pada Tuhan, itu dari Tugu ke keraton. Jadi keraton itu sebagai pusatnya. Intinya di keraton. Pancere keraton, ya. Jadi dari pandangan masyarakatnya begitu ya. Tetapi dari sudut seorang raja bisa juga dipahami bahwa kemudian seorang raja itu mempunyai tugas ketika menghadap ke utara, itu menggambarkan mengantarkan seorang raja itu harus mempunyai tugas untuk mengantarkan rakyatnya menuju kepada jadi tugu itu menggambarkan hubungan yang langsung gitu. Dan itu nanti juga ada yang ini ya. Jadi ada pemahaman ini. Tapi secara umum seperti itu, Mas. Jadi ada Sangkan Paraning Dumadi itu bagaimana masuknya manusia itu berasal dan manusia itu kembali. Dari selatan itu pusatnya keraton, dari utara ke keraton itu. Itu yang pertama. Ada pertanyaan lagi yang kedua ini, Mas Rizky. Dari Elmarco. Sebentar. Elmarco Wardoyo. Bagaimana menyeimbangkan antara pelestarian nilai filosofis dengan kebutuhan pembangunan dan modernisasi kota. Wah, ini Mas Rizky juga punya pandangan ini. Kira-kira kalau kemarin kan ketika studi Australia mungkin punya komparasi gimana Mas Rizky? Iya, kalau misalkan ini dalam konteksnya warisan dunia itu kan memang saat ini UNESCO itu kan memang memakainya adalah OUV ya Pak ya. OUV itu memang levelnya global gitu. Nah, yang mungkin perlu dilakukan oleh teman-teman di daerah itu adalah bagaimana mengkontekstualkan di level lokalnya seperti apa di masing-masing itu gitu. Nah, kita perlu identifikasi dulu nilai-nilai lokal apa yang ada di masing-masing segmen yang ada di sumbu filosofi itu. Nah, itu baru kemudian diintegrasikan dalam suatu perencanaan yang komprehensif. Nah, ini ada konsepnya Pak, namanya adalah HUL, Historic Urban Landscape. Nah, ini merupakan upaya pendekatannya. Jadi dia adalah beberapa prinsip-prinsip yang menjembatani antara konservasi dan juga pembangunan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Jadinya sebenarnya gabungan antara sustainable development dan heritage conservation. Jadi malah munculnya adalah sustainable heritage seperti itu. Nah, ini memang prinsip yang cukup unik karena memang menggabungkan antara tadi nilai-nilai budaya dan juga tujuan pembangunan. Nah, ini memang harus diintegrasikan. Nah, itu memang kayak emang sedang dilakukan ya Pak saat ini gitu. UNESCO sudah memberi jalan keluar kira-kira yang kita sebut dengan Heritage Impact Assessment ya. Jadi setiap kegiatan yang ada di kawasan warisan dunia, terutama di sumbu filosofi, kegiatan maupun pembangunan harus menggunakan HIA tadi. Jadi semua aktivitas itu kemudian harus dinilai apakah dia membahayakan warisan budaya itu atau tidak. Jadi ada analisisnya. Itu untuk kemudian menjawab keseimbangan tadi. Tentu saja di dalam analisis itu akan mempertimbangkan semua aspek ya, ekonomi dan sebagainya. Nah, itu menjawab pertanyaan ketika misalnya di dalam kawasan warisan dunia itu seolah-olah tidak boleh ada aktivitas apapun. Padahal tidak. Bisa, tetapi dengan sebuah analisis assessment yang ketat untuk kemudian terlindungi lah warisan dunia itu sendiri. Mungkin dari sisi perencanaan juga Pak, di saat ini kan di Spertaro juga punya kompasnya lah ya, satunya itu yaitu strategi pengembangan wilayah. Ya, jadi itu, sudah ada toolsnya ya. Toolsnya itu juga salah satunya ialah mencoba untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya apa yang ada ke dalam suatu rencana tata ruang. Misalkan kita kan juga ada strategi pengembangan wilayah di filosofi Pak, filosofi itu juga ada. Dan tujuan penataan ruangnya itu ialah memang menciptakan kawasan sumbu filosofi itu sebagai representasi nilai filosofi budaya Jawa seperti itu. Nah, ini menariknya sebenarnya pameran ini nanti kan kita lihat ya Bu. Pameran kita akan melihat bagaimana cara pandang anak-anak milenial punya respon atau
perspektif, punya imajinasi yang kemudian dituangkan di dalam karya. Tentu saja mereka kan hidup di alam modern sekarang. Dan ketika Sumbu Filosofi itu dibangun 270 tahun yang lalu adalah nilai-nilainya pasti berbeda, culture-nya berbeda. Dan ini nanti pameran ini akan menjadi salah satu perspektif yang tawaran perspektif dari anak-anak sekarang untuk menerjemahkan nilai-nilai tadi. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau saya melihat ini akan sangat menarik. Jadi kita akan bisa melihat bagaimana anak sekarang memaknai Sumbu Filosofi itu melalui sebuah karya seni. Nah, ini yang nanti akan kita lihat bareng-bareng. Nah, harapannya itu juga jadi salah satu upaya untuk mulai lebih dalam perencanaan partisipatifnya juga, karena kan mungkin anak-anak juga bisa merespon terkait dengan hal-hal yang ada di pameran nanti seperti itu ya Bu ya. Apalagi kan buat generasi muda yang sekarang sudah begitu masif sekali teknologi dalam kehidupan mereka, itu hanya memandang kawasan Sumbu Filosofi itu adalah sebagai tempat yang spasial saja. Jadi buat mereka itu adalah tempat wisata atau sekedar tempat saja untuk mereka apa istilahnya nongki-nongki. Nah, itu bisa kita bawa, kita giring ke dalam sesuatu hal yang membuat mereka akhirnya mempunyai ide-ide kreatif di dalamnya. Ya, gitu. Saya kira memang itu adalah satu terobosan yang sangat menarik. Dan kemudian kalau kita bicara tentang apakah kemudian dampak-dampak lainnya, terutama yang selalu didiskusikan di masyarakat itu bagaimana kemudian berdampak terhadap kesejahteraan katanya. Itu yang selalu membutuhkan kreativitas memang untuk bagaimana status warisan dunia itu dikapitalisasi menjadi satu modal membawa kesejahteraan masyarakat. Tentu saja dengan penetapan UNESCO itu Sumbu Filosofi dikenal di Austria misalnya, nanti orang Austria akan berbondong-bondong datang ke sini ketika kemudian nanti ingin melihat bagaimana Sumbu Filosofi itu, dan di negara-negara lain terutama. Nah, itu tentu saja peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ya, seperti itu. Nah, ini justru akan mungkin Pak Mikhail bisa bercerita tentang bagaimana sebenarnya dampak penetapan warisan budaya di Austria itu terhadap kehidupan masyarakat sosial ekonominya. Apakah kemudian berdampak negatif atau kemudian bisa justru akan mendorong pembangunan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. So there's like a question like what is the actual impact of the World Heritage inscription in Austria for the sake of the development of the region or probably the country? Well, I'm not expert in the economical impact, but there's definitely an raise of the awareness. And this goes outside and inside. And this is, I think, this is exactly the idea of the UNESCO to, first of all, make the local community aware of the value and the historic impact. As I said before, where we have the roots, where we come from, to make them aware what are these buildings. So if you live here in Jogja or in Vienna, the people see the buildings every day. But if they don't learn it at school, they have no clue what it means. And this is exactly what we are trying to trigger here, to that the local populations open their eyes and visits and understands in what kind of environment they live, and of course to the external societies to advertise the richness and the value of in Jogja, what's going on here, and what to visit, and to also appreciate if you visit the area. If you're interested in, there's a lot of tourism going on globally. So, and as more as you understand the value and the in which context historic installations are built, as more you can appreciate also globally. So it's not only extracting the value,
and the benefit of the World Heritage inscription, but also the shift of the community perspective from extracting to appreciating and participating. Yes, and participate. So for me, participation plays in participation and engagement. Okay. Because and there's of course a social economical aspect. Because if I understand this site and the infrastructure, then I can think about how can I financially profit out of this, because people from outside will come. Sure. I can create business out of this. Yeah. And so it's in and what the outside tourists or the outside visitors may need, may be interested. So it's all these spin-offs, this appreciation and declaration of heritage site brings with it automatically. Jadi memang yang paling utama secara dampak internal dan eksternalnya adalah bagaimana kita itu tetap mengedepankan asas apresiasi terhadap nilai budaya itu, Pak. Tidak hanya mengambil nilai turunan ekonominya saja, tapi juga bagaimana kita tetap mengugem lah dan melestarikannya itu di situ. Jadi mungkin kesalahan kita selama ini yang gampang untuk diukur adalah aspek ekonominya. Padahal di luar itu mungkin jauh lebih besar ininya. Jadi bagaimana kemudian Yogyakarta sekarang tumbuh sebagai sebuah wilayah dengan dihuni oleh masyarakat yang punya karakter yang luar biasa ya. Mas Ali tadi mencontohkan recovery bencana pada tahun 2006 gempa yang terbesar itu menjadi contoh di level global mengenai bagaimana recovery itu karena saya kira itu berkait dengan sumbu filosofi. Ketika membentuk karakter masyarakat Jogja yang sadar dari mana dia berasal, dari mana kemana akan kembali, maka kemudian disitulah tumbuh empati, tumbuh rasa gotong royong yang tinggi, kearifan lokal tumbuh, dan itu tidak bisa dinilai secara ekonomi. Jadi kalau kita kemudian mendikotomi antara aspek nilai dengan ekonomi, kadang-kadang tidak sebanding, tidak apple to apple. Tetapi kita bisa mensyukuri bahwa kemudian Pangeran Mangkubumi waktu itu meletakkan dasar-dasar di dalam pembangunan peradaban Yogyakarta dengan meletakkan filosofi sebagai ajaran hidup itu luar biasa. Bahkan secara pondasi walaupun mungkin secara ekonomi Jogja itu mungkin kalah dengan daerah lain, tapi kebahagiaan orang Jogja itu tidak terkalahkan sampai sekarang. Nah, ini kan tujuan hidup ini yang menarik sebenarnya. Bapak Michael mau respon? There's another aspect what I can report from my own landing here in Yogyakarta, because especially this philosophical axis allowed me. It's like a portal in the historic view of the philosophical world of Indonesian and Yogyakarta, and I reflected it, of course, with my philosophical background, and it's really fantastic. And then I understand different set it up in different contexts. And this is true for everybody who comes outside, but also internally. Because all of a sudden, if you allow, and especially the next generation, we allow a window of these concepts, they can. This is something what nobody can take them away anymore. Once we offer them this experience. Jadi emang membuka, ketika Michael kesini itu memang ini melihat semacam layers of history. Jadi ada layer-layer sejarah yang mungkin bisa terlihat ketika kita menyambangi atau berada di sumber filosofi seperti itu, Pak. Ya, kita semua dari masyarakat Jogja tentu saja patut bangga begitu ya. Baik, ini sudah tidak terasa, kita sudah hampir 1 jam lebih kita ngobrol ya. 1 jam lebih, Pak. Ya, baik, mungkin sebagai closing statement ini Mas Ali, tentu saja ketika kita bicara tentang pengelolaan warisan dunia sumbu filosofi dikaitkan dengan kebencanaan tadi memerlukan kesiapsiagaan masyarakat. Walaupun dengan keterbatasan itu kita tidak sepenuhnya abai, kira-kira walaupun tidak punya anggaran yang memadai, tetapi kemudian tidak lalai menyiapkan masyarakatnya. Ini yang kemudian lebih penting daripada sekedar itu. Mungkin Mas Ali punya pesan-pesan untuk
Ini pesan-pesan dari BPD-DIY untuk semuanya ya. Iya, siapa? Ini yang pertama untuk seluruh OPD di DIY, mohon untuk lebih peduli. Semuanya OPD, semuanya pemerintah Karena daerah kalau ada seluruh Indonesia. bencana itu semua OPD harus Bencana itu milik mensupport. seluruhnya Oh, iya. manusia yang hidup di bumi, Iya, tidak iya, hanya iya. OPD dan tidak hanya Baik. masyarakat itu. Iya. Betul, Kalau ada betul. bencana itu kita semuanya harus turun langsung, langsung, tidak ya. hanya kita, hanya leading sektornya yang membantu mungkin BPD DIY. Kita mohon untuk seluruh ini hubungannya dengan sumbu filosofi dan bencana. ya. Ini mohon partisipasi aktif aja, ada koordinasi, ada komunikasi antar OPD untuk meningkatkan untuk ketahanan atau ketangguhan sumbu filosofi ini. Seandainya ada bencana, tidak ada bencana pun mungkin harus ditingkatkan kapasitasnya. Ya. Itu ada koordinasi, ada komunikasi Betul. yang di leading secretary oleh kita dan Dinas Kebudayaan. Ya. Syekhi, Mas Indro dan saya. Kolaborasi, Pak. Kolaborasi. Iya, iya. Yang kedua kita juga Kolaborasi. memerlukan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat setempat, Iya. Betul. komunitas relawan, FWRB, Kaltana, KTB dan lain sebagainya. Ini ya untuk meningkatkan ketangguhan saja itu aja dan untuk prepare sebelum ada bencana. Dan kalau setelah mungkin terjadi bencana, semoga tidak. Ini semuanya sudah siap gitu, Iya. tidak bingungi, tidak gitu. Iya. Dan recovery nanti gampang, nanti recovery terakhir aja nanti apa untuk dana DSP atau BTT nanti gampang itu. Yang penting itu aja kesiapan Iya. kita semuanya itu. Jadi ada kampung tangguh, Bencana, tangguh ada bencana, kelurahan tangguh bencana, bencana. kelurahan tangguh bencana. sumbu filosofi tangguh bencana. Ini Nah, sumbu- itu. dijadikan satu dari sumbu filosofi tangguh bencana Ya. kalau bisa gitu. Ya. Nanti kalau ada kolaborasi, Ya. semoga 2021 ada dana untuk itu semua. Programnya nanti Pak yang Program, ngurus. iya. Nah, itu, Ya Pak. kita Ya. gitu aja perencanakan Mas. Ya. Sono Betul. pikiran Konsepnya nanganan ada dulu untuk ya, Pak. konsep yang Iya. jelas gitu Betul. untuk kita gitu. Ya. Gitu aja Mas. Selain itu kita juga memikirkan regenerasi Generasi melalui media seni ini yang menarik sekali. Nah, Bu Dona silahkan untuk memberikan ini, mengajak kita untuk bisa memahami dan mendorong, apalagi nanti hadir di pameran lah ya. Ya, itu sangat ditunggu, Pak. Jadi saya berharap ada dua hal yang harus kita jadikan PR bersama, terutama untuk generasi muda. Ya. Bagaimana kita menanggapi dengan baik apa yang sudah UNESCO tetapkan. Betul. Apalagi kita bangga ya sudah mendapat pengakuan dari UNESCO itu. Betul. Dan bagaimana generasi muda itu berpartisipasi aktif Ya. dalam segala lini kehidupan mereka. Entah itu dari sisi teknologi atau bagaimana mereka meresponnya. Betul. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana juga dari BPKSF ya Pak, melalui program-programnya bisa mengajak generasi muda untuk terlibat aktif. Ya. Nah, dari situ nanti kita bisa memprotek, preserve dan juga melindungi apa yang sudah kita miliki. Ya. Begitu. Ya, saya membayangkan nanti setelah pameran lahir generasi-generasi yang kreatif, Ya. kemudian memaknai ulang sumbu filosofi tanpa kemudian keluar dari pemaknaan sesungguhnya begitu. Ya. Itu yang saya kira penting, tawaran yang ditawarkan dalam pameran itu. Nanti kita tunggu bersama-sama. Terima kasih Pak Endro. Mungkin dari Michael Ya. ada yang perlu disampaikan, Yep. harapan-harapan. Yeah. So, do you have any messages that would you like to share with the policymakers, practitioners, and communities regarding the safeguarding of the cultural heritage in this context? Well, my message is keep on creating collaborations, transnational collaborations with UNESCO, Mayor's Office, with institutions, academic institutions, and try to identify competences and don't be afraid to share. Oke. As more as we share and we understand that what we create belongs to everybody who participates, and what kind of extra value we can generate out of this, I think then my task is ticked. Because this is something what I fundamental believe out of my experience from my professional life at CERN, Yeah. that together we are strong. Together we are strong. Yeah. And I think this is the message. Yep. Ya. Jadi penguatan tiap stakeholders, Pak. Ya. Itu salah satu
filosofi Sumbu Filosofi, betul. Together we are strong. Together we are strong. Itu Betul. ada yang namanya manunggaling kawula. Manunggaling kawula. Nah, itu bersatunya antara semua komponen masyarakat, baik masyarakat dengan rajanya, kepatuhan rakyat dengan Tuhannya dan sebagainya. Ini sama dengan yang Together we strong. Yep. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Ya. Baik, sepertinya kita sudah di ujung ngobrol-ngobrol kita. Terima kasih atas waktunya Mas Ali, Bu Dona, Mas Mikael ya. Jadi karena pakai jari jadinya Mas Mikael. Mungkin setelah ini dipanggil Mas gitu ya. Betul. Dan termasuk Mas Rizky, saya terima kasih sekali sudah kemudian membantu kita menerima tamu-tamu istimewa. Ya, luar biasa. Dan semoga perbincangan kita bermanfaat. Amin. Utamanya untuk generasi yang akan datang memaknai ulang tentang sumbu filosofi dengan ide-ide kreatif, dan kemudian kita tetap tidak lengah dengan adanya ancaman, walaupun kita tidak dalam situasi geopolitik yang berbeda di Timur Tengah, tetapi ancaman bencana lain juga kemudian kita harus waspadai. Terima kasih semuanya, dan Sobat Budaya, kita akan ketemu lagi di perbincangan selanjutnya. Kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Salam Sumbu Filosofi, tradisi menginspirasi. The name Ngayogyakarta Hadiningrat, which later becomes Yogyakarta, was chosen with the vision to be the city of exemplary beauty and virtue. Yogyakarta was built by His Royal Highness Sri Sultan Hamengkubuwono I, soon after the signing of Gyanti Tractate in 1755, which divided Mataram into two kingdoms, Yogyakarta and Surakarta. The historical city center of Yogyakarta, which also doubles as the area of the axis of philosophy, covers the area of around 13 square kilometers. This area is bordered by Sarjito and Walter Monginsidi Street at the north, the east bank of River Chode at the east, Southern Ring Road at the south, and the west bank of River Winongo at the west. The access area consists of a core zone of 6 square kilometers and supporting zone of around 7 square kilometers. Sri Sultan Hamengkubuwono I designed the Royal Court of Yogyakarta to be aligned with the axis, starting from Panggung Krapia at the south to the White Monument at the north. This layout is true to the concept of Sangkan Paraning Dumadi. The physical and spiritual development of human being or Sangkaning Dumadi can be understood as the journey of an embryo into becoming a righteous person. It is illustrated throughout the south part of the axis, starts from Panggung Krapia at the south all the way to the Royal Court at the center. The philosophy of Sangkaning Dumadi begins in Panggung Krapia.
This building once was in the middle of a game forest, is to illustrate the womb, the very first place human being encountered. To the northwest of it, there was a village named Mijen. Etymologically, Mijen derives from the Javanese word wiji, meaning the seed. Nowadays, this village is known as Minggiran village. The road from Panggung Krapia to the royal court is bordered by tamarind and Spanish cherry trees. The young leaf of tamarind trees is called sinong, which rhymes with the Javanese word for youth. And the Javanese word for tamarind is asem, rhyming with sengsem or charms. Meanwhile, Spanish cherry in Javanese is called tanjung, rhyming with sanjung or to flatter. With those trees, Javanese symbolizes youthfulness, which is both flattering and charming. The road passes through Plengkung Gading or Plengkung Nirboyo, which literally means without any danger. It signifies the hope to have a safe journey into adulthood.